Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Alwiyas. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya ingin berceramah tentang bulan Ramadan. Ceramah kali ini tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Puasa Ramadan ini membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hal ini bisa disebabkan karena melaksanakan amal-amal yang baik pada bulan Ramadan. Padahal bulan puasa Ramadan ini memiliki segudang berkah dan pahala untuk digapai. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan pun dibelenggu. Hadis surat Muslim. Dari sabda Nabi Muhammad SAW tersebut tentunya kita menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, dalam ceramah puasa kali ini, kita akan membahas orang-orang yang tidak mendapatkan berkah dan malah merugi saat bulan puasa Ramadan datang. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selainkan lapar, dan berapa banyak orang sholat di tengah malam tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Hadis surah Nasa. Hal ini menandakan bahwa ceramah puasa Ramadan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini sangat penting dan berguna bagi umat muslim. Jangan sampai kita hanya menahan lapar tapi tidak mendapatkan pahala. Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, yang pertama, orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang-orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal ini karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu, di mana hal-hal tersebut adalah beberapa contoh perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis surat At-Tabarani. Ceramah puasa ini mengajak kita untuk memanfaatkan datangnya bulan Ramadan sebaik mungkin untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Karena bulan Ramadan ini menawarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harusnya kita lakukan untuk menggapai takwa. 2. Orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Sering sekali kita melihat ada yang sudah keluar sebelum sholat tarawih selesai. Orang-orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai tersebut menjadi salah satu bahan puasa kali ini. Biasanya banyak orang yang sudah keluar dari masjid sebelum dimulai sholat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai, ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis surat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, tentu akan sangat merugi bagi siapa yang mengingatkan sholat tarawih sebelum selesai. 3. Orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala, apalagi bila dilakukan di bulan Ramadan. Ceramah puasa ini menjelaskan tentang orang yang merugi karena jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis surat Tirmizi. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, kita bisa lihat betapa besar pahala yang kita dapatkan bila membaca Al-Quran saat bulan Ramadan. Jika di ceramah puasa kali ini, membaca Al-Quran sudah seharusnya menjadi salah satu hal rutin yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu setidaknya kita bisa mengamalkan baca Al-Quran serutin mungkin.
Banyak juga orang yang membuat target mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kamu bisa membaca Al-Quran setelah selesai berbuka puasa, setelah taraweh, serta menjelang imsak. 4 orang yang tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama, jadi sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat muslim. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Sesungguhnya pertama kali yang dihisap dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya buruk, sungguh kerugian menimpanya. Hadis surat Tirmizi. Meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu, sholat adalah amalan terpenting yang harus kamu laksanakan setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.